Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dengan saya Raisa Nur Ajijah. Di video kali ini saya akan membahas tentang interpilan. Nah, apa itu interpilan? Jadi, interpilan routing adalah suatu teknik atau proses yang memungkinkan perangkat di dalam segmen jaringan virtual yang berbeda untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Secara prinsip, pilan diciptakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa kelompok logis yang terisolasi demi keamanan dan efisiensi, sehingga secara standar perangkat antar pilan tidak bisa saling terhubung. Untuk menjembatani isolasi tersebut dibutuhkan bantuan perangkat layer 3 seperti router atau multi-layer switch yang berfungsi sebagai penerjemah atau gerbang gateway untuk merutkan paket data dari satu pilan tujuan. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi utama pilan. Nah, selanjutnya di sini ada DHCP. DHCP adalah protokol berbasis client server yang bertugas mengelola dan mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada setiap perangkat dalam sebuah jaringan. Tanpa DHCP, administrator jaringan harus mendatangi setiap komputer satu persatu untuk memasukkan alamat IP secara manual atau static IP, yang tentu sangat tidak efisien untuk jaringan skala besar. Nah, jadi fungsi DHCP ini adalah untuk mendistribusikan atau mengelola alamat IP secara otomatis tanpa harus mendatangi komputer satu persatu untuk memasukkan alamat IP secara manual. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan utama DHCP. Selanjutnya di sini ada SPI atau Switch Virtual Interface. Adalah teknologi khusus pada perangkat Cisco yang berfungsi sebagai antarmuka virtual di layer. Sederhananya, jika pilan adalah penyekat yang membagi jaringan fisik menjadi beberapa kelompok logis, maka SPI adalah pintu penghubung yang memberikan alamat IP pada setiap kelompok tersebut. Secara default, switch Cisco menyertakan pilan 1 sebagai SPI bawaan yang biasanya digunakan untuk kebutuhan manajemen perangkat. Dengan mengaktifkan SPI, sebuah multilayer switch dapat menjalankan fungsi routing antar divisi menjadi lebih cepat, fleksibel, dan efisien tanpa perlu bergantung pada kabel fisik tambahan atau router eksternal. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi SPI. Nah, selanjutnya saya akan mengimplementasikan ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Ini saya sudah masuk pada aplikasi Cisco dan di sini juga saya sudah membuat topologi jaringannya. Selanjutnya kita akan memberikan pilannya dulu. Dengan cara kita masuk ke switch, lalu ke CLI, lalu kita enter, lalu kita enable terlebih dahulu. Enter, lalu configure terminal, enter, lalu pilan, masukkan pilan 10, enter, name pilan 10, enter, lalu masukkan juga pilan 20. Enter. Lalu interface RAFA 0/1-2. Enter. Lalu SW mode akses, pilan 10. Dan lalu kita interface lagi. Enter, lalu SW pilan 20. Enter. Nah, lalu kita akan masuk ke mode terang. Di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu kita hubungkan antar kabel ini, yaitu dengan cara interface FA 0/5. Enter. Lalu SW mode terang. Nah, di sini kita exit lagi. Lalu interface FA 0/6. Enter.
lalu SW mode terang. Enter. Nah, setelah ini kita lanjut memasukkan pilihan ke switch multilayer ini atau multilayer switch. Nah, karena di sini multilayer switch, jadi kita akan menggunakan SPI. Di sini kita masuk ke CLI, kita enter, lalu ketik no, enter lagi. Lalu kita enable terlebih dahulu, enter. Lalu configure terminal, enter. Lalu masukkan pilihan 10, enter. Name pilihan 10, enter. Lalu pilihan 20, name pilihan 20, enter. Lalu interface RAFA 0/1 sampai 2, enter. Lalu SW mode akses, lalu masukkan lagi yang satunya /3 sampai 4, enter. Lalu mode akses, akses pilihan 20, enter. Nah, lalu di sini kita exit terlebih dahulu, lalu interface FA 0/5, enter. Lalu SW mode terang, enter. Nah, di sini ada tulisan rejected, jadi kita harus men-encapsulation dulu terangnya. Kita tulis di sini SW terang encapsulation .1Q, enter. Lalu SW mode terang. Nah, di sini sudah masuk. Lalu setelah itu kita lanjut ke router. Lalu ke CLI. Di sini kita ketik no. Lalu enter. Kita enable terlebih dahulu. Enter. Lalu configure terminal. Lalu G 0/0, enter. Lalu kita aktifkan dengan no shutdown. Lalu kita masukkan lagi interface G 0/0.10, lalu enter. Lalu kita enable, lalu encapsulation .1Q 10, enter. Lalu masukkan IP address pilihan 10-nya, yaitu address 10.10.10.1. Lalu masukkan juga subnet max-nya. Nah, lalu kita exit. Lalu kita lanjutkan yang pilihan 20, interface G0/0.20, enter. Lalu enable terlebih dahulu, lalu tab encapsulation .1Q 20, enter. Nah, lalu masukkan IP address pilihan 20-nya, yaitu 20.20.20.1. Untuk subnet max-nya tetap sama seperti tadi.
titik 0. Lalu enter. Lalu kita exit. Enter. Lalu kita akan mengsetting DHCP-nya. Kita ketik IP DHCP. Pilihan 10. Enter. Lalu network 10.10.10.0 dan enter. Lalu masuk ke default router, itu tab. Di sini kita masukkan pilihan 10-nya, yaitu 10.10.10.1. Enter. Lalu kita masuk ke DNS tab. Masukkan 8.8.8.8. Lalu enter. Nah, di sini kita exit. Enter. Nah, lalu kita akan mengsetting IP DHCP pilihan 10. Kita ketik IP DHCP pilihan 20. Enter. Network 20.20.20.0. Lalu subnet max-nya sama seperti tadi, titik 0. Enter. Lalu default kita tab. Lalu masukkan IP pilihan 20-nya. 20.20.1. Enter. Lalu DNS tab, masukkan yang tadi 8.8.8.8. Enter. Di sini kita sudah berhasil konfigurasi menggunakan interpilihan routing. Kita akan cek pada masing-masing PC apakah sudah terisi IP address-nya. Di sini kita coba cek di PC 0 pilihan 10, desktop, IP configuration, lalu DHCP. Nah, di sini sudah terisi ya. Kita coba di yang satunya. Ke desktop. Nah, di sini juga sama sudah terisi. Lalu kita coba di pilihan 20. Nah, di pilihan 20 juga sudah terisi. Kita cek di yang satunya. Nah, di sini juga sudah terisi ya, teman-teman. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang interpilihan kali ini. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskannya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.